Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 12 IIS yang sekarang udah kelas 12 nih. Di sosiologi, bahasan yang pertama yang akan kita bahas itu tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Oke, ingat ya, ada satu pokok pembahasan yang akan kita bahas di sini, yaitu perubahan sosial. Ya, apa sih perubahan sosial itu? Nah, coba Ibu ilustrasikan secara sederhana, ada di cover ini. Terjadi perubahan alat transportasi. Dari yang dulunya belum ada alat kendaraan bermotor, ya, transportasi kendaraan bermotor belum ada, kita masih pakai delman, ya. Kemudian setelah pakai delman, mengalami perkembangan, mengalami perubahan, ada mobil, biar transportasi kita semakin cepat. Sekarang yang semakin cepat dari mobil, ada lagi yang lebih cepat nih, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung cuma 30 menit. Nah, itu salah satu contoh ilustrasi sederhana tentang perubahan sosial ya. Tapi sebetulnya perubahan sosial itu cakupannya tidak hanya berupa hal seperti ini, masih banyak aspek hal-hal yang akan kita bahas mengenai perubahan sosial. Oke, biar kalian tambah paham, Ibu akan kasih contoh lain nih, selain di alat transportasi yang mengalami perubahan. Simak video berikut ini ya. Oke, gimana? Menurut pendapat kalian tentang video yang tadi, tentang perkembangan alat komunikasi?
menurut kalian kenapa sih manusia itu ingin melakukan sebuah perubahan dari sebuah alat komunikasi aja dulu kita lihat. Yang awalnya tadi pada zaman purba manusia itu menggunakan asap untuk alat berkomunikasi, kemudian berkembang menggunakan merpati pos, berkembang lagi, ya kan? Dia perbaharui lagi menggunakan telegraf. Oh, telegraf ternyata masih belum bisa memenuhi kebutuhan kehidupan manusia nih. Berkembang lagi ada telepon kabel. Dari telepon kabel sampai ke masa kita sekarang kita bertemu smartphone. Kira-kira alasannya apa menurut kalian? Nah, ini semua yang akan kita bahas pada materi kali ini tentang apa saja sih penyebab manusia, terutama itu masyarakat, ingin melakukan sebuah perubahan dalam kehidupannya. Baik itu dalam peradaban misalkan alat komunikasi, alat transportasi, maupun dari segi nilai-nilai yang dianut gitu, misalkan nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai saling tolong-menolong, seperti itu. Nah, subtema apa aja sih yang akan kita bahas? Kita lihat ya. Nah, ini dia submateri dari perubahan sosial yang akan dibahas. Kurang lebih ada 7 ya, ada 7 anak judul yang akan kita bahas di bab perubahan sosial. Nah, untuk yang sekarang kita hanya akan membahas 2 nih. 2 yang pertama, yang pasti tentang pengertian perubahan sosial. Yang pertama ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, faktor penyebab masyarakat ingin berubah. Oke, kita mau ngebahas 2 konten itu dulu. Ya, Ibu udah buat video tentang penjelasan materinya secara singkat. Kalian simak yang berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 12 IIS. Video kali ini udah jelas ya, kalau ketemu sama ibu pasti belajarnya sosiologi. Nah, di bab pertama ini kalian akan langsung ketemu sama judul bab tentang perubahan sosial. Judul bab tentang perubahan sosial ini tuh sebenarnya banyak poin yang akan dibahas, cuman untuk pertemuan kali ini ibu pengen kalian dapat 2 poin aja tentang perubahan sosial. 1, udah jelas, sosiologi sering banget. Yang pertama dibahas adalah pengertian perubahan sosial. Nanti ibu jelasin ini. Kemudian yang kedua adalah faktor penyebab perubahan sosial. Udah tok, cuman 2 itu aja. Itu harus kalian dapat. Oke? Yang pertama, perubahan sosial. Kalian lihat di sini ada progres, ada regres. Kalau perubahan sosial berarti kan ada yang berubah ya. Dari yang tadinya begitu jadi begini, dari yang tadinya begini jadi begitu, ya. Progres berubahnya dari yang tidak ada jadi ada, jadi ke arah kemajuan. Misalkan tentang pembangunan MRT, dulu nggak ada, sekarang ada, itu mengarah ke kemajuan. Tapi perubahan sosial juga tidak hanya mengarah ke arah kemajuan, ada juga hal yang mundur atau re itu artinya kembali kan, kembali. Regres itu kemunduran. Contoh misalkan dalam hal pertanian sudah alih fungsi, sekarang tadinya pakai tenaga manusia jadi pakai tenaga mesin. Itu kan ada kemunduran, yang tadinya di situ ada gotong royong, ada nilai-nilai sosial, jadi hilang punah. Itu namanya perubahan yang kemunduran. Sampai situ kecepatan nggak? Paham kan? Lanjut. Oke, kalau menurut para ahli, kita kan baru bahas progres sama regres ya. Sekarang kita menurut para ahli nih, definisi yang lebih baku. Ibu kasih garis bawah ini, lihat. Ada nilai-nilai, sikap, perilaku. Ya, itu adalah 3 poin penting yang berubah di dalam sebuah masyarakat menurut Selo Sumarjan. Jadi kalau kalimatkan sepanjang ini, perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai-nilai, sikap, perilaku, dan masyarakat. Tapi sebenarnya yang difokuskan sama Selo Sumarjan itu adalah perubahan 3 hal. Nilai-nilai sosial yang dianut sama masyarakat, sikap masyarakat, sikap antar individu, sikap antar individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok dengan kelompok. Kemudian perilaku, yang tadi pernah ibu jelasin yang di kemunduran, misalkan tadinya ada gotong royong,
terus ada tatap muka, interaksi sosial secara langsung itu bisa dilakukan setiap hari. Sekarang contohnya misalkan dalam kondisi corona, semua tergantikan dengan daring. Itu adalah salah satu perubahan sosial yang dimunculkan sama Sello Sumarjan. Oke, untuk pengertian dari perubahan sosial sampai situ ya, paham kan? Oke, untuk materi berikutnya, kalau tadi udah jelas tentang pengertian perubahan sosial, sekarang kita masuk di faktor penyebab. Kenapa sih masyarakat tuh berubah? Kenapa masyarakat harus mengalami perubahan dari yang tadinya begitu jadi begini gitu ya? Ini adalah alasan-alasannya. Ada 4. Yang pertama adalah ini. Jadi rasa tidak puas terhadap kondisi yang ada sekarang. Misal contoh, di daerah pedalaman, daerah terpencil, kondisi di sana jangankan untuk pembelajaran daring, untuk ada listrik aja misalkan PLN mereka belum masuk. Sinyal pun kalau ada badai hilang-hilangan. Itu kan ada rasa tidak puas dalam diri sendiri dan berharap adanya perbaikan gitu loh. Nah, itu adalah dasar utama kenapa masyarakat ingin berubah. Tuntutan zaman, nih nanti di poin keempat ya. Yang kedua, timbul keinginan untuk mengadakan perbaikan. Enggak puas, kemudian diperbaiki. Oke, dari diperbaiki ini sebelum kita melakukan perbaikan, kita harus introspeksi diri dulu nih. Kira-kira di kita itu, di masyarakat kita, apa yang kurang? Nah, ini. Sadar akan kekurangan. Kalau orang-orang yang berpikir dan mau berubah ke arah yang lebih baik, mereka akan melakukan 3 hal ini. Ya, tidak puas, introspeksi yang kurangnya apa, kemudian mengadakan perbaikan sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Itu faktor-faktor penyebab perubahan sosial di masyarakat. Oke, materi sekarang cuman segitu dulu. Cuman 2 poin dulu. Ibu mau kalian materinya paham dulu. Setelah dari video ini, kalian coba cek kembali Google Classroom kalian. Ibu akan share tugasnya apa. Oke? Oke, Ibu akan menyampaikan sedikit kesimpulan yang bisa Ibu kaitkan dengan salah satu ayat Al-Quran, yaitu ada di surat ke-13 ayat 11 ya. Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi, manusia dan perubahan itu hidupnya akan selalu beriringan. Manusia yang cerdas adalah manusia yang selalu senantiasa PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, sehingga Allah pun akan memperbaiki apa yang ada pada dirinya. Kalau misalkan kaumnya aja tidak mau berikhtiar, bagaimana Allah akan membantu, bagaimana Allah akan merubah takdirnya. Karena sesungguhnya orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdas adalah mereka yang melaksanakan tadi keinginan untuk berubah. Rasa tidak puas, tahu kekurangan apa, diperbaiki sehingga bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Kayak gitu ya. Jadi semoga kalian di pembelajaran sekarang bisa mendapatkan manfaatnya. Cuman sekian dari Ibu dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke?